Tapi kita semua ini menolak tua. Bukan tuanya yang kita tolak, tapi tanggung jawabnya. Bukan umurnya yang kita antisipasi, tapi bebannya. Karena kita tahu bahwa Kiai Jazuli, para masyayikh memang tidak meninggalkan apapun kecuali tanggung jawab keumatan. Dan memang begitulah santri. Tolong yang jadi santri itu jangan anak-anak panjenengan saja, tapi tolong jenengan juga memiliki jiwa santri. Karena lewat inilah kemudian kita punya potensi untuk mengerti tentang ilmu yang paling penting dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami arahan-arahan dan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika memberangkatkan Al-Imam Abi Musa Al-Asy'ari, dalam wasiatnya beliau mengatakan, amma ba'du fatafaqahu sunanan nabi. Ada beberapa itu fatafaqahu, amma ba'du fatafaqahu as-sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribu al-Qur'an fa innahu arabi. Bahwa sekelas Sayyidina Umar saja menganggap penting memahami gramatika Arab. Sekelas Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ketika menjadi seorang pemimpin, beliau diingatkan, fatafaqahu fis sunnah, fatafaqahu fi sunanin nabi. Pelajari dengan betul sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafaqahu fil arabiyyah. Jangan lupakan detail-detail kecil lughat-lughat Arab yang sangat jelimet, yang sangat multi makna, multi arti, multi arah. Wa'ribu al-Quran, dan sebagai pemimpin kamu harus mampu menjelaskan Quran dengan sebaik-baiknya. Ingat, fa innahu arabiyyun, ini semua terkait bahasa Arab, maka kamu harus paham betul itu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu sebagai katibul wahyi, beliau pun mengatakan ta'allamu al-arabiyyah kama tata'allamuna hifdzal Quran. Jangan dianggap sepele ilmu alat itu. Bahkan seorang katibul wahyi, pencatat wahyu saja, itu berpesan kepada kita semua, tolong pelajari dengan baik, dengan serius yang namanya cara mengerti lughat-lughat Arab. Bukan untuk kita berkomunikasi dengan bahasa Arab, bukan untuk kalau kita ngomong ya akhi, bukan untuk antum, ana, bukan. Tapi ini adalah pondasi awal yang paling baku untuk kemudian kita mengerti, kita faham akan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh ahadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekelas Imam Syafi'i saja, man tabahhara fi ilmi nahwi, siapapun yang kemudian sangat menguasai nahwu, ihtada ila kullil ulum. Man tabahhara fi ilmi nahwi ihtada ila kullil ulum. Kamu kalau memahami nahwu dengan baik, kamu akan punya perangkat yang cukup untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain. Maka saya mohon dengan sangat teman-teman, syukuran ini merupakan satu perwujudan rasa terima kasih kita akan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu kita kenang selamanya. Tapi mohon disadari dengan benar bahwa ini adalah awal kita mencoba untuk menjadi santri yang lebih mantap, santri yang sejati, santri yang hakiki. Sebagaimana tadi disampaikan oleh sapa putrane Gus Saib jenenge? Iku. Ndelok anak kula dhewe, kula ndelok ponakan-ponakan kula kok wis gedhi-gedhi, kok wis do haflah, berarti aku wis tuwek. Bahaya ya.
Cara bahasane Mbah Yai, wa man nu'ammirhu mesti nunakkishu fil khalq. Frasa kula Gus Tohib mbiyen niku kanca bal-balan kula saiki wis duwe anak haflah. Kula dhewe nek pas ngaca mboten patek sadar, ternyata aku wis duwe putu. La ilaha illallah. Tapi kita semua ini menolak tua. Bukan tuanya yang kita tolak, tapi tanggung jawabnya. Bukan umurnya yang kita antisipasi, tapi bebannya. Karena kita tahu bahwa Kiai Jazuli, para masyayikh memang tidak meninggalkan apapun kecuali tanggung jawab keumatan, dan memang begitulah santri. Makanya tadi malam di Pondok Putra kami berkesempatan untuk menyampaikan bahwa memang santri atau bahkan yang sudah jadi kiai harus selalu sadar bahwa min adabil alim wal muta'allim an-nushu wa basul ulum an-nafi'ah bihasabil imkan, bahwa kalau kita sudah memiliki satu predikat sebagai santri, maka kita harus tahu bahwa keberadaan kita ini harus menjadi sebuah warna, harus menjadi satu kemanfaatan. Jangan sampai pasif, jangan sampai kemudian tidak jelas, apalagi beban. Maka moga-moga para wali santri, putra-putra panjenengan semua ini, tidak hanya yang sedang khataman ini, siapapun yang sedang mondok hari ini, yang sedang belajar hari ini, moga-moga benar-benar menjadi kebanggaan panjenengan, menjadi perwujudan rasa syukur panjenengan, dan yang paling penting moga-moga menjadi jariah panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan panjenengan mengirimkan putra-putra, meletakkan mereka di bawah naungan para masyayikh, khususnya Simbah Yai dan Simbah Nyai, moga-moga panjenengan sudah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Moga-moga semua harapan, semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya hormati, di setiap kali saya berkesempatan untuk bertemu dengan panjenengan para wali santri, saya selalu mengingatkan bahwa saya mohon dengan sangat tolong yang jadi santri itu jangan anak-anak panjenengan saja, tapi tolong jenengan juga memiliki jiwa santri. Karena yuhtaju fit tafaqquh wa ta'allum ila jiddis salasah. Sangat dibutuhkan untuk keberhasilan seorang anak menjadi pribadi yang mu'tabar indallah Subhanahu wa taala akan keseriusan tiga kelompok. Yang pertama adalah al-muta'allim, yang mereka sendiri harus memiliki satu kemauan, memiliki satu himmah, memiliki satu cita-cita untuk menjadi alimun rabbani, atau setidaknya menjadi muta'allimun ala sabilin najah. Gini Pak, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, memang manusia itu hanya ada tiga. Manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama alimun rabbani wa muta'allimun ala sabilin najah. Yang ketiga wal baqi hamaj, ra'aun yan'aikuna ma'a kulli na'ik wa yamiluna ma'a kulli rih. Bahwa kita semua menjadi manusia ini hanya terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah alimun rabbani, yang kata para ulama, alimun rabbani adalah la yakunul mar'u aliman rabbani hatta yakuna muta'alliman aliman amilan muallima. Orang itu tidak akan pernah disebut sebagai alim rabbani sebelum kemudian dia jelas pernah berguru kepada siapa, kemudian dia benar-benar mengerti, memahami apa yang ia pelajari selama ini dan kemudian mengamalkannya. Setelah itu kemudian dia bagi apa yang selama ini dia ketahui kepada generasi berikutnya. Karena memang Islam, sebagaimana kita tahu, Islam itu adalah apa yang kita lihat, kita dengar dari para pendahulu kita untuk kemudian kita cermati, kita pahami, kita yakini, dan kita amalkan, pada akhirnya kita share dengan generasi berikutnya. Al-qira'ah wa sunnah, al-ilmu wal qira'ah sunnatun ya'khudhuha al-akabir 'anil asahir walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Bahwa keilmuan dan semua kandungan Al-Qur'an itu merupakan satu perilaku, mohon maaf, itu perilaku sunnatun,
Ini bukan hanya omon-omon, tapi ini adalah sebuah perilaku yang memang kita lihat dengan baik daripada guru-guru kita, para pendahulu kita. Untuk kemudian kita resapi dengan baik, kita pahami dengan baik, kemudian kita amalkan. Dari sanalah potensi kita menjadi santri yang pada akhirnya punya kepantasan disebut alimun rabbani. Atau minimal kayak kita. Ya kayak kita selama ini. Kalau kita memang belum bisa kayak Mbah Jazuli, para masyayikh, paling tidak muta'allimun ala sabilin najah. Yang kata para ulama, artinya muta'allim ala sabilin najah adalah alladzi ya'rifu annahu la yadri. Artinya al-jahil sing ya'tarifu bijahlihi, kira-kira begitu. Orang yang gak ngerti apa-apa tapi sadar betul bahwa masih banyak kebodohan pada dirinya, masih banyak hal yang sama sekali belum ia kuasai. Dan kemudian dia terus berjuang untuk mencoba meminimalisir kebodohan itu. Yang terakhir, sudah bukan alim rabbani, dia tidak siap menjadi muta'alimun ala sabilin najah, namanya al-hamaj. Al-hamaj, kalau dari sisi lughah, al-hamaj adalah dzubabun yatiru ala wujuhil hamir, lalat yang terbang di sekitar muka himar. Yes, kalau kita di sekitar kepala kerbau, sapi, al-hamaj. Al-hamaj. Kata Sayyidina Ali, ra'aun yan'aikuna ma'a kulli na'ik wa yamiluna ma'a kulli rih. Ini adalah orang yang tidak, man la aqlalahu wa la qalb. Ra'a itu adalah orang yang tidak punya kecerdasan, tidak punya nurani. Dia hanya, kalau bahasanya Mbah Yai, melu grubyuk, apa ya? Ya milu nama akulirih. Kalau orang lagi umumnya ke selatan, dia ikut ke selatan. Kalau umumnya orang ke utara, dia ikut ke utara. Sama sekali tidak memiliki satu prinsip, tidak memiliki satu dasar pegangan dalam kehidupannya. Makanya panjenengan harus benar-benar bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memiliki putra-putra yang siap untuk panjenengan arahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama Khudama'il Ma'had, atas nama Khadimul Ma'had, mohon maaf kepada semua pihak, khususnya para wali santri, kalau dalam proses belajar mengajar yang ada di pondok ini banyak sekali hal-hal yang masih jauh dari harapan. Entah bagaimana cara kami mengajar, bagaimana cara kami memberikan satu uswah, entah bagaimana cara kami memperlakukan anak-anak. Saya mohon dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf dan ridho dari semua para wali santri. Sekali lagi, moga-moga anak-anak ini benar-benar menjadi dzurriyyah thayyibah bihaqqi qoulihi ta'ala rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.